Di sudut timur kota Surabaya, berdirilah sebuah kawasan yang tak pernah benar-benar tidur oleh doa. Masjid Agung Sunan Ampel menjadi saksi bisu perjalanan iman, sejarah, dan legenda yang berkelindan sejak ratusan tahun silam. Di antara gema azan dan lantunan ayat suci, hiduplah seorang lelaki tua yang kelak namanya dikenal luas oleh para pesiaraf, Mbah Soleh. Tak banyak yang tahu asal-usulnya. Ia datang tanpa rombongan, tanpa harta, dan tanpa nama besar. Pakaiannya sederhana, sorot matanya teduh, dan langkahnya ringan seolah tak membebani bumi. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Ampel, Mbah Soleh mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk masjid. Ia menyapu halaman, membersihkan serambi, mengisi gentong air wudhu, dan memastikan setiap sudut masjid tetap suci. Ia tidak pernah meminta upah. Jika diberi makan, ia bersyukur. Jika tidak, ia berpuasa. Malam-malamnya dihabiskan dengan salat dan zikir, sementara siangnya diisi kerja tanpa lelah. Banyak orang menyangka ia hanyalah penjaga masjid biasa. Namun Sunan Ampel melihat sesuatu yang berbeda dalam diri lelaki tua itu. Jagalah masjid ini seperti engkau menjaga hatimu, pesan Sunan Ampel suatu hari. Mbah Soleh hanya menunduk dan menjawab lirih, "Insya Allah, Kanjeng Sunan." Sejak itu, kehadiran Mbah Soleh menjadi bagian tak terpisahkan dari Masjid Ampel. Para santri sering melihatnya, masih menyapu meski hujan turun deras. Para pedagang melihatnya tetap tersenyum, meski tubuhnya gemetar menahan lapar. Dan setiap kali azan berkumandang, ia selalu menjadi orang pertama yang bersiap menyambut jamaah. Namun, keanehan mulai terasa ketika suatu subuh, Mbah Soleh tidak terlihat di tempat biasanya. Sapu bambunya bersandar di dinding, ember air wudhu tak tersentuh. Seorang santri menemukan tubuhnya terbaring di sudut serambi. Napasnya telah berhenti, wajahnya damai. Kabar wafatnya Mbah Soleh menyebar cepat. Sunan Ampel sendiri memimpin doa dan pemakaman. Ia dimakamkan di area dekat masjid sebagai penghormatan atas pengabdiannya. Malam itu, suasana Ampel terasa hening berbeda. Angin berembus pelan, seolah ikut berkabung. Tak seorang pun menyangka bahwa kematian itu bukanlah akhir melainkan awal dari kisah yang akan mengguncang logika manusia. Karena menjelang azan subuh keesokan harinya, seorang santri berteriak kaget. Di halaman masjid, terlihat sosok yang sangat dikenal Mbah Soleh, berdiri sambil memegang sapu bambunya, seolah tak pernah meninggalkan dunia. Teriakan santri itu membelah keheningan subuh. Orang-orang berhamburan keluar dari serambi, sebagian masih membawa sajadah, sebagian lagi menahan napas karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di halaman masjid, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Mbah Soleh berdiri tegak, wajahnya sama seperti kemarin tenang, bersih, tanpa tanda-tanda kematian. "Astagfirullah. Itu Mbah Soleh," bisik seorang jamaah dengan suara gemetar. Sunan Ampel segera dipanggil, dengan langkah mantap namun penuh kehati-hatian, beliau mendekati lelaki tua itu. Mbah Soleh menunduk hormat, mencium tangan sang wali seperti biasa. "Kanjeng Sunan," ucapnya lirih, "hamba terlambat membersihkan halaman, ampun." Tak ada suara lain selain tarikan napas terkejut. Sunan Ampel memandangnya lama, seolah menembus raganya hingga ke hakikat jiwa. Lalu beliau berkata pelan, "Engkau telah dimakamkan kemarin, Mbah Soleh." Mbah Soleh terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Jika Allah mengizinkan hamba kembali mengabdi, hamba hanya menurut." Tak ada perdebatan setelah itu, subuh tetap dilaksanakan. Yang membuat bulu kuduk merinding, Mbah Soleh ikut menjadi makmum, rukuk dan sujud dengan khusyuk seperti manusia hidup pada umumnya. Tubuhnya hangat, napasnya teratur, suaranya terdengar jelas saat berzikir. Namun satu hal berubah, sejak hari itu, Mbah Soleh tak pernah makan dan minum. Setiap kali ditawari makanan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Cukup Allah yang memberi." Hari demi hari berlalu, masjid kembali bersih, bahkan terasa lebih teduh dari sebelumnya. Anehnya, Mbah Soleh terlihat lebih kuat dibanding sebelum wafat. Ia menyapu lebih lama, berjalan lebih jauh, dan hampir tak pernah terlihat lelah. Sampai suatu malam, seorang santri muda memberanikan diri bertanya, "Mbah, apakah Mbah masih hidup seperti kami?" Mbah Soleh menatapnya lembut, "Hidup dan mati itu milik Allah. Hamba hanya menjalankan tugas." Beberapa minggu kemudian, peristiwa aneh itu terulang. Kali ini, Mbah Soleh jatuh saat membersihkan tempat wudhu. Tubuhnya terbaring diam, senyumnya tetap terukir. Para jamaah kembali menangis.
Sunan Ampel kembali memimpin pemakaman makam kedua, tak jauh dari yang pertama. Namun, tak satu pun jamaah terkejut ketika esok subuh, Mbah Soleh kembali muncul. Kabar tentang penjaga masjid yang mati, lalu hidup kembali mulai menyebar keluar Ampel. Ada yang datang karena kagum, ada yang ragu, bahkan ada yang takut. Namun Sunan Ampel menegaskan kepada semua orang, jangan jadikan ini bahan kehebohan. Ini adalah rahasia alar. Mbah Soleh sendiri tetap rendah hati. Ia tak pernah bercerita, tak pernah membanggakan diri. Baginya, setiap hari adalah kesempatan terakhir untuk mengabdi. Dan tak seorang pun menyadari kematian kedua itu hanyalah awal dari perjalanan panjang perjalanan yang kelak meninggalkan jejak 9 makam dan 1 pelajaran besar tentang keikhlasan. Sejak kematian kedua Mbah Soleh, kawasan Ampel tak pernah benar-benar sepi dari bisik-bisik. Para pasiarah datang bukan hanya untuk berdoa kepada alam di dekat makam Sunan Ampel, tetapi juga ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri sosok penjaga masjid yang menantang batas hidup dan mati. Ada yang menyebutnya wali tersembunyi, ada pula yang menganggapnya ujian iman. Namun Mbah Soleh tetap seperti biasa. Ia menyapu halaman sebelum fajar, merapikan sandal jamaah, dan membersihkan serambi dengan ketekunan yang tak berubah. Ia tak menoleh ketika orang-orang menunjuk, tak bereaksi saat namanya dibicarakan. Seolah dunia ramai itu tak pernah menyentuh hatinya. Sunan Ampel memanggilnya suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat. Mbah Soleh, ujar beliau lembut, ketahuilah bahwa apa yang terjadi padamu akan menimbulkan fitnah jika tidak dijaga. Mbah Soleh menunduk. Hamba paham, Kanjeng Sunan, jika Allah berkehendak, hamba siap dipanggil kapan saja. Ucapan itu terbukti tak lama kemudian. Pada suatu malam Jumat, hujan turun deras. Angin menerpa atap masjid, membawa udara dingin menusuk tulang. Para santri mendapati Mbah Soleh masih membersihkan halaman meski tubuhnya basah kuyup. Tak ada yang berani melarang. Menjelang tengah malam, ia terjatuh di dekat sumur tua. Ketika para santri mendekat, napasnya telah berhenti. Wajahnya tetap tenang, seolah tertidur pulas. Tangis kembali pecah, kematian ketiga pun terjadi. Pemakaman kali ini terasa berbeda. Jamaah semakin banyak, doa semakin panjang, dan keheningan semakin berat. 3 makam kini berjajar, rapi dan sederhana. Sunan Ampel berdoa lebih lama dari biasanya, seolah menitipkan sesuatu yang tak terucap kepada Allah. Seperti yang sudah-sudah, subuh berikutnya Mbah Soleh kembali muncul. Namun kali ini, auranya terasa lebih halus, lebih ringan. Beberapa jamaah bersumpah melihatnya tak menjejak tanah sepenuhnya saat berjalan. Ada pula yang mengaku mencium wangi harum setiap kali ia lewat. Desas-desus pun berkembang. Sebagian orang mulai datang dengan niat keliru, meminta berkah langsung kepadanya. Setiap kali hal itu terjadi, Mbah Soleh hanya berkata, jangan salah alamat. Mintalah hanya kepada Allah. Sunan Ampel lalu mengumpulkan para santri dan jamaah inti. Jangan kalian uji apa yang tak mampu kalian pahami, pesan beliau. Lihatlah Mbah Soleh bukan karena keajaiban hidup matinya, tapi karena ketulusannya dalam mengabdi. Mbah Soleh mendengar pesan itu dari kejauhan. Malamnya, ia berlama-lama bersujud di sudut masjid. Air matanya membasahi sajadah lusuh. Dalam bisik doanya, ia berkata, "Ya Allah, jika keberadaanku membuat manusia lalai, ambillah aku sesuai kehendak-Mu." Tak seorang pun tahu bahwa doa itu akan segera dijawab dan bahwa kematian berikutnya akan membawa makna yang lebih dalam, bukan hanya bagi Ampel, tetapi bagi hati siapapun yang mendengarnya. Pagi itu, Masjid Ampel diselimuti cahaya matahari yang lembut, seolah alam sendiri tengah menahan napas. Mbah Soleh sudah berada di serambi sejak sebelum azan subuh, duduk bersila sambil melantunkan zikir yang hampir tak terdengar. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, namun senyumnya tetap utuh. Seorang santri tua mendekat dan berbisik, "Mbah, istirahatlah sebentar. Kami bisa melanjutkan pekerjaan." Mbah Soleh menggeleng pelan. Selama napas masih Allah titipkan, tugas belum selesai. Namun tak lama, setelah matahari sepenggalah naik, tubuhnya tiba-tiba limbung. Ia bersandar pada tiang masjid, lalu perlahan duduk, seolah sengaja memilih posisi paling tenang untuk berpisah. Ketika para jamaah menghampiri, ia telah wafat kematian keempat, tanpa hujan, tanpa keramaian, tanpa tanda apapun. Kabar itu tak lagi mengejutkan, tapi justru menyisakan duka yang lebih dalam. Tangisan kini bukan karena kaget, melainkan
karena rasa kehilangan yang terus berulang. 4 makam kini berdiri berjejer, menjadi pemandangan yang mengundang tanya dan tafakur. Dalam pemakaman, Sunan Ampel berpesan, setiap kematian Mbah Soleh adalah cermin. Bukan untuk melihat keajaiban, tapi untuk melihat diri kita sendiri seberapa ikhlas kita mengabdi. Subuh keesokan harinya, seperti yang telah diduga, Mbah Soleh kembali. Namun kali ini, ia lebih banyak diam. Ia tetap bekerja, tapi hampir tak pernah berbicara. Jika ditanya, ia hanya tersenyum dan menunduk. Seakan setiap kematian telah mengikis sedikit demi sedikit keterikatannya pada dunia. Para jamaah mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Ada yang dulunya datang hanya karena penasaran, kini datang untuk salat lebih awal. Ada yang sebelumnya sibuk berdagang, kini meluangkan waktu membantu membersihkan masjid. Tanpa ceramah, tanpa nasihat panjang, kehadiran Mbah Soleh menggerakkan hati. Suatu malam, Sunan Ampel kembali memanggilnya. Mbah Soleh, apa yang engkau harapkan dari semua ini? Mbah Soleh menjawab lirih, hamba hanya ingin wafat dalam keadaan sedang melayani rumah Allah. Jawaban itu membuat Sunan Ampel terdiam lama. Beliau sadar, lelaki tua di hadapannya telah mencapai derajat keikhlasan yang jarang dimiliki manusia. Hidupnya bukan untuk dikenang, matinya bukan untuk ditangisi, tapi untuk menjadi pelajaran. Tak lama setelah pertemuan itu, Mbah Soleh jatuh sakit, tubuhnya melemah, langkahnya melambat. Para santri bergantian membantu, namun ia tetap memaksa menyapu dengan tangannya sendiri. Hingga pada suatu sore yang sunyi, ia rebah di dekat mimbar. Kematian kelima pun mendekat, membawa pesan bahwa setiap pengabdian memiliki harga, dan setiap keikhlasan akan diuji hingga batas terakhir. Sore itu langit Ampel berwarna kelabu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari pekarangan masjid. Mbah Soleh terbaring lemah di dekat mimbar. Napasnya tersengal, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Para santri mengelilinginya, sebagian menahan air mata, sebagian membaca doa dengan suara bergetar. Mbah, berhentilah sejenak. Biar kami yang melanjutkan, pinta seorang santri muda. Dengan sisa tenaga, Mbah Soleh membuka mata. Jika aku berhenti sebelum Allah menyuruh, itu bukan istirahat. Itu menyerang, ucapnya pelan. Tak lama kemudian, napasnya terhenti. Kematian kelima terjadi dalam kesunyian, tanpa jerit, tanpa kegaduhan. Hanya lantunan doa yang mengiringi kepergiannya. Sunan Ampel kembali memimpin pemakaman, namun kali ini, beliau berdiri lebih lama di depan liang lahat, seolah sedang menitipkan amanah besar. 5 makam kini berjajar rapi. Beberapa jamaah mulai menghitung, bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan rasa takut-takut pada diri sendiri yang belum tentu mampu seikhlas itu dalam beramal. Subuh berikutnya, Mbah Soleh kembali hadir. Namun ada perubahan yang jelas. Tubuhnya semakin kurus, sorot matanya semakin dalam, seolah dunia hanya tinggal bayangan tipis. Ia tak lagi membersihkan seluruh halaman, ia memilih sudut-sudut kecil yang sering luput dari perhatian. Dari sanalah pelajaran terbesar muncul bahwa amal yang kecil, jika ikhlas, lebih berat timbangannya. Ujian keikhlasan pun datang. Seorang saudagar kaya menawarkan tempat tinggal layak dan makanan cukup jika Mbah Soleh mau berhenti mengabdi di masjid. Hidup Mbah terlalu berat, katanya. Mbah Soleh tersenyum. Berat itu ketika hati terikat pada selain Allah. Tawaran itu ditolak, berita menyebar. Ada yang kagum, ada yang tersinggung, ada pula yang menuduh Mbah Soleh sengaja mempertontonkan kesalehan. Fitnah mulai muncul, lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Sunan Ampel menenangkan jamaah, keikhlasan memang selalu diuji. Semakin tinggi nilainya, semakin keras godaannya. Mbah Soleh mendengar kabar fitnah itu tanpa amarah. Malamnya, ia memperbanyak sujud, air matanya jatuh membasahi lantai masjid. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, jika hidupku membuat orang salah paham, maka jangan panjangkan umurku." Doa itu seperti mengetuk pintu langit. Tak lama kemudian, tubuhnya kembali melemah. Ia tetap datang ke masjid, namun langkahnya kini tertatih. Setiap ayunan sapu seolah menjadi zikir terakhir. Para santri merasakan firasat yang sama. Kematian keenam akan segera datang, membawa bukan hanya perpisahan, tapi puncak dari ujian hati manusia. Hari-hari menjelang kematian keenam terasa berat. Mbah Soleh semakin jarang terlihat di tengah keramaian. Ia memilih datang ketika masjid masih gelap dan pulang saat jamaah mulai ramai. Seolah ia ingin menghapus jejak dirinya sendiri,
agar manusia tak lagi terpaku pada sosok, melainkan pada makna. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung pucat di langit Ampel, Mbah Soleh duduk lama di serambi. Tangannya menggenggam sapu bambu yang telah menemaninya bertahun-tahun. Ia memandang masjid dengan tatapan penuh cinta, seperti seseorang yang sedang berpamitan tanpa kata. Seorang santri senior menghampiri Mbah, "Apakah Mbah ingin kami panggilkan tabib?" Mbah Soleh menggeleng. "Penyakitku bukan pada tubuh, nak, tapi pada waktu yang hampir habis." Malam itu, ia tak pulang. Ia memilih tidur di serambi masjid. Menjelang fajar, ketika azan hampir berkumandang, napasnya terhenti. Kematian keenam terjadi dalam keheningan sempurna, seakan dunia ikut menahan suara. Pemakaman kali ini terasa berbeda. Tak ada tangisan keras, tak ada kerumunan berlebihan. Jamaah datang dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan bukan sekadar kematian, melainkan pelajaran tentang kefanaan. 6 makam kini berdiri, menjadi saksi bahwa hidup bisa berakhir berkali-kali. Namun pengabdian tak pernah selesai. Subuh berikutnya, seperti takdir yang berulang, Mbah Soleh kembali. Namun kini wajahnya tampak semakin bening, hampir tembus cahaya. Beberapa jamaah merasa merinding ketika berdiri di sampingnya, bukan karena takut, tapi karena merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia hampir tak lagi bekerja berat. Sebagian besar waktunya dihabiskan duduk bersikir. Jika menyapu, gerakannya sangat pelan, seolah setiap ayunan adalah doa. Sunan Ampel memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Mbah Soleh," ujar beliau, "engkau telah mengajarkan banyak hal tanpa satu pun khutbah." Mbah Soleh tersenyum tipis. Jika manusia belajar dari diam, berarti diam itu cukup. Namun cobaan terakhir belum selesai. Beberapa orang mulai meyakini bahwa kemunculan Mbah Soleh membawa keberuntungan duniawi. Mereka menyelipkan uang di dekatnya, berharap rezeki lancar. Melihat itu, Mbah Soleh segera menjauh dan meminta santri mengembalikan semua pemberian. "Jangan tukar iman dengan harapan palsu," pesannya singkat. Setelah kejadian itu, tubuhnya kembali melemah drastis. Ia semakin sering memejamkan mata, seolah berbicara dengan alam lain. Para santri sadar, kematian ketujuh akan datang bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai penutup sebuah fase. Dan kali ini, dunia Ampel benar-benar akan terdiam. Subuh itu terasa berbeda, udara Ampel lebih sejuk dari biasanya, seakan membawa pesan yang tak terucap. Mbah Soleh telah berada di dalam masjid sejak malam, duduk bersandar pada tiang utama, memejamkan mata dengan tasbih yang terus bergerak di jemarinya. Para santri memperhatikannya dari kejauhan. Tak seorang pun berani mendekat. Ada firasat kuat bahwa hari itu bukan hari biasa. Ketika azan subuh berkumandang, Mbah Soleh bangkit perlahan. Ia ikut salat berjamaah dengan gerakan yang sangat tenang, seolah setiap rukuk dan sujud adalah salam perpisahan. Selesai salam, ia tetap duduk, tak beranjak. Bibirnya bergerak lirih membaca zikir terakhir. Tak lama kemudian, tubuhnya kondong ke depan. Seorang santri sigap menahan, namun napas Mbah Soleh telah berhenti. Kematian ketujuh terjadi tepat di dalam masjid, di hadapan mihrab tempat paling mulia yang selalu ia jaga. Tangis peka, namun segera reda. Sunan Ampel berdiri dan mengangkat tangan. "Diamlah sejenak," ujar beliau. "Hormati kepergian hamba Allah yang wafat dalam sujud." Pemakaman ketujuh dilakukan dengan penuh kehormatan. Jamaah datang dari berbagai penjuru. 7 makam kini berderek, membentuk garis panjang yang membuat siapapun terdiam saat melintas. Angka 7 mulai disebut-sebut, angka yang bagi sebagian orang melambangkan kesempurnaan ujian. Namun, yang mengejutkan, subuh keesokan harinya, Mbah Soleh tidak muncul, masjid terasa kosong. Sapu bambu tergantung tanpa tersentuh. Para santri saling berpandangan dengan perasaan campur aduk antara lega dan kehilangan. Beberapa mengira inilah akhir kisah itu. Tapi pada malam harinya, tepat setelah Isya, sosok itu kembali terlihat. Mbah Soleh berjalan perlahan memasuki masjid, lebih diam dari sebelumnya. Ia tidak menyapu, tidak membersihkan. Ia hanya duduk, berzikir, dan menatap mihrab lama sekali. Sunan Ampel mendekatinya. "Apakah tugasmu belum selesai, Mbah Soleh?" Dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, "Masih ada pelajaran yang harus ditinggalkan." Sejak saat itu, Mbah Soleh tak lagi tampak seperti manusia biasa. Wajahnya semakin bercahaya, tubuhnya semakin ringan. Beberapa jamaah mengaku melihatnya menghilang sesaat lalu muncul kembali di sudut lain masjid. Para santri mulai memahami,
Kematian-kematian itu bukan hukuman, melainkan tahapan pelepasan dari dunia. Dan dua kematian terakhir bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang manusia yang menyaksikan. Sejak kemunculan kembali, setelah kematian ketujuh, Mbah Soleh hampir tak pernah berinteraksi langsung dengan jamaah. Ia hadir, namun seakan berada di batas antara ada dan tiada. Duduknya lama, diamnya panjang, dan tatapannya sering tertuju ke langit-langit masjid, seolah menunggu panggilan yang telah lama ia kenal. Para santri mulai mencatat perubahan aneh. Kadang Mbah Soleh terlihat di serambi, namun saat didekati, ia sudah tak ada. Sapu bambu yang dulu selalu di tangannya kini lebih sering bersandar di sudut, tak lagi digunakan. Pengabdian fisik telah usai titik koma, yang tersisa hanya pengabdian ruh. Sunan Ampel memahami tanda-tanda itu. Beliau mengumpulkan para santri dan berkata, jika nanti Mbah Soleh benar-benar pergi, jangan kalian cari-cari keajaiban. Carilah pelajaran. Kematian ke-8 terjadi tanpa disadari siapapun. Pagi itu, Mbah Soleh tidak terlihat sama sekali. Hingga seorang santri menemukan tubuhnya terbujur di sudut belakang masjid. Wajahnya menghadap kiblat. Senyumnya itu. Tak ada yang mendengar napas terakhirnya. Tak ada yang menyaksikan detik perpisahannya. Pemakaman ke-8 berlangsung sederhana. Jamaah kini tak lagi menangis keras. Mereka telah belajar menerima. 8 makam berdiri berjajar. Sunyi namun syarat makna. Berbeda dari sebelumnya, Mbah Soleh baru muncul 3 hari kemudian, ia tampak semakin samar. Langkahnya hampir tak terdengar, tubuhnya seperti bayangan yang tertiup cahaya lampu. Namun ketika ia lewat, hati orang-orang terasa lebih tenang. Satu malam, seorang santri bertanya, "Mbah, apakah ini yang terakhir?" Mbah Soleh menatapnya lembut. Jika sesuatu benar-benar terakhir, ia tak perlu ditanyakan. Beberapa hari kemudian, pada malam Jumat Kliwon, Mbah Soleh duduk sendirian di halaman masjid. Bulan tertutup awan, udara dingin menyelimuti Ampel. Ia bersujud lama sekali, tak seorang pun berani mendekat. Menjelang fajar, Sunan Ampel keluar dari kediamannya. Ia melihat tubuh Mbah Soleh terbaring bersujud, tak bernapas untuk ke-9 kalinya. Namun kali ini, ada perbedaan besar, tak ada tanda bahwa ia akan kembali. Pemakaman ke-9 dilakukan dengan penuh keheningan. 9 makam kini lengkap. Sunan Ampel berdoa lama, lalu berkata, selesai sudah amanahnya. Subuh berikutnya, masjid terasa kosong namun damai. Tak ada sapu yang bergerak sendiri, tak ada sosok yang muncul tiba-tiba. Namun anehnya, masjid selalu bersih. Para jamaah datang lebih awal, saling membantu, seolah Mbah Soleh masih mengawasi tanpa raga. Satu bab tersisa, bab yang akan menjelaskan mengapa 9 makam itu tetap ada, dan apa warisan sejati yang ditinggalkan. Pagi setelah pemakaman ke-9, kawasan Ampel dipenuhi kesunyian yang aneh, namun menenangkan. Para jamaah berjalan pelan, melewati deretan makam yang kini lengkap berjumlah 9. Tak ada satupun yang berani bercakap keras. Seolah setiap batu nisan adalah pengingat, agar manusia menjaga adab di hadapan rahasia Allah. 9 makam itu berjajar rapi, sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Tak tertulis keajaiban apapun di atasnya, hanya nama Mbah Soleh, berulang-ulang. Banyak peziarah bertanya dalam hati, mana makam yang asli? Namun Sunan Ampel menegaskan, jangan sibukkan diri dengan yang asli dan palsu. Sibukkanlah diri dengan makna. Sejak kepergian terakhir Mbah Soleh, Masjid Ampel justru semakin hidup. Para santri datang lebih awal untuk membersihkan masjid. Jamaah saling mengingatkan waktu salat. Tak ada lagi yang mengandalkan satu orang untuk mengabdi, karena semua merasa terpanggil. Itulah warisan Mbah Soleh yang sesungguhnya. Beberapa orang mencoba meruntuhkan cerita dengan logika. Ada yang berkata makam-makam itu hanyalah simbol. Ada pula yang meyakini Mbah Soleh sebenarnya hanya wafat sekali, sementara kisah hidup kembali adalah karomah yang dibungkus legenda. Namun anehnya, baik yang percaya maupun yang ragu, tetap merasakan getaran yang sama saat berdiri di dekat makam-makam itu, getaran untuk merendah, bukan mengagung-agungkan. Sunan Ampel mengumpulkan para santri senior. Kelak orang akan datang ke sini dengan berbagai niat, pesan beliau. Tugas kalian bukan membenarkan cerita, tapi menjaga adab dan niat mereka. Tahun demi tahun berlalu, generasi berganti. Namun kisah 9 makam tak pernah hilang. Ia diceritakan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, dari orang tua ke anak. Bukan sebagai kisah horor, melainkan sebagai pelajaran tentang kesetiaan dalam pengabdian.
Banyak peziarah yang awalnya datang karena cerita kematian berulang, pulang dengan hati yang berubah. Mereka belajar bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita ada, tapi untuk apa kita ada. Sapu bambu milik Mbah Solet masih disimpan di masjid. Tak dianggap benda keramat, tapi simbol. Setiap santri baru diberi pesan, lihat sapu itu. Selama engkau mau merendahkan diri untuk membersihkan rumah Allah, disitulah kemuliaan. Namun satu pertanyaan masih tersisa di benak banyak orang. Mengapa Allah mengizinkan kisah ini terjadi sedemikian rupa? Jawabannya akan terungkap bukan dalam keajaiban, melainkan dalam penutup kisah yang sangat sederhana. Waktu terus berjalan, namun kisah Mbah Soleh tak pernah benar-benar selesai. Ia tidak berakhir pada 9 makam, tidak pula berhenti pada cerita hidup dan mati yang berulang. Kisah itu hidup di dalam perilaku orang-orang yang datang ke Masjid Ampel dengan hati yang lebih tunduk. Sunan Ampel di akhir masa hidupnya pernah berkata kepada para santri, Mbah Soleh bukan diutus untuk menunjukkan keajaiban, tapi untuk mengajarkan bagaimana menjadi kecil di hadapan Allah. Kalimat itu kemudian menjadi pegangan bagi mereka yang menjaga masjid setelahnya. Tak ada bangunan megah yang didirikan atas nama Mbah Soleh, tak ada perayaan khusus. Yang ada hanyalah deretan makam sederhana yang mengajarkan satu hal, pengabdian tak butuh sorotan. 9 makam itu bukan untuk dipuja, melainkan untuk mengingatkan bahwa manusia bisa mati berkali-kali, mati dari kesombongan, mati dari rasa ingin dipuji, mati dari cinta dunia hingga akhirnya benar-benar hidup sebagai hamba. Para peziarah yang bijak tak lagi bertanya, berapa kali Mbah Soleh mati? Mereka justru bertanya, sudah berapa kali aku mematikan egoku? Masjid Ampel tetap berdiri kokoh. Setiap pagi, lantainya bersih, halamannya rapi. Tak ada yang melihat siapa yang menyapu pertama kali. Tak ada yang merasa paling berjasa. Semua seolah sepakat bahwa menjaga rumah Allah adalah kehormatan, bukan beban. Itulah karomah terbesar Mbah Soleh, menghilang agar orang lain mau hadir. 9 makam itu kini menjadi saksi bisu perubahan zaman. Mereka tidak menjanjikan keberuntungan dunia, tidak menawarkan jalan pintas. Yang mereka tawarkan hanyalah cermin-cermin bagi siapapun yang ingin melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan bila suatu hari engkau melangkah di kawasan Ampel, melewati makam-makam itu, lalu hatimu tiba-tiba tergerak untuk salat lebih khusyuk, untuk berbuat baik tanpa pamrih, atau untuk membersihkan sesuatu tanpa disuruh, maka saat itulah Mbah Soleh seakan kembali hidup. Bukan dalam raga, melainkan dalam keikhlasan yang manual air.tre. Makasih. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami.